Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang kurban. Yang pertama, kita akan membahas tentang arti kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu kuroba, yang berarti dekat atau mendekatkan diri atau mendekatkan diri. Sedangkan menurut syariat Islam adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketika berkurban harus memenuhi syarat. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berkurban. Kemudian yang kedua, waktu tertentu. Jadi waktunya telah ditentukan. Tidak sewaktu-waktu kita melaksanakan berkurban. Jadi bulan dan tanggalnya sudah ditentukan ketika kita melaksanakan berkurban. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita berkurban, kita niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba kalian amati gambar di bawah ini. Sedang apakah orang-orang yang ada pada gambar ini? Apa saja yang terlihat pada gambar tersebut? Tentunya kalian sudah bisa menebak bahwa orang-orang yang ada pada gambar tersebut tentunya ada keterkaitannya dengan materi berkurban. Yang berikutnya adalah hukum berkurban. Kurban adalah ajaran yang disyariatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka umat Islam diutamakan untuk melaksanakan syariat ini setiap tahun. Tentunya adalah bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, mungkin bisa melaksanakan minimal 1 kali ketika orang tersebut masih hidup. Kemudian hukum melakukan kurban adalah sunnah muakkad. Yang dimaksud dengan sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh beliau Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah wajib bagi orang yang bernazar untuk berkurban. Jadi kalau orang sudah bernazar untuk kurban, maka hukumnya menjadi wajib. Artinya apabila orang tersebut tidak melaksanakan nadarnya menjadi. Yang berikutnya adalah sejarah singkat perintah berkurban. Pertama kali peristiwa berkurban bermula ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam lewat mimpi pada malam ke-8 bulan Dzulhijjah, yaitu untuk menyembelih Ismail, putra yang sangat-sangat dicintai. Sebagai seorang yang taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan hal itu kepada putranya. Sungguh luar biasa jawab Ismail. Ternyata beliau tidak keberatan karena itu merupakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah, tepat waktu duha, Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala lewat mimpinya tersebut. Hari ke-10 tersebut dengan hari nahar, artinya hari penyembelihan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah SWT, Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing sembelihan. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Syariat itu terus berlaku hingga sekarang, yaitu umatnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah waktu penyembelihan kurban. Telah saya sampaikan tadi bahwa ketika kita akan melaksanakan kurban, waktunya itu telah ditentukan. Kapan waktu penyembelihan kurban? Waktu pelaksanaannya ialah tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu tepat pada hari raya Idul Adha, atau hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sehingga pelaksanaannya ketika kita melaksanakan kurban, boleh melaksanakan tanggal 10, 11, 12 ataupun 13 Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya itu hanyalah penyembelihan untuk dirinya sendiri. Barang siapa menyembelih sesudah sholat dan 2 khutbah, maka telah sempurna ibadahnya atau sah kurbannya dan telah sesuai dengan sunnah Muslim. Hadis riwayat Bukhari dari Bara bin Azib. Jadi kesimpulannya bahwa ketika kita melaksanakan kurban, yaitu setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi kalau kita melaksanakan kurban, penyembelihan kurban sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, maka penyembelihan tersebut termasuk penyembelihan biasa, tidak terhitung penyembelihan hewan kurban. Sekarang amati gambar sapi berikut ini. Apakah lengkap anggota tubuhnya? Apakah kurus ataupun gemuk? Setelah kalian mengamati, baiklah kita materi berikutnya, yaitu tentang syarat binatang untuk berkurban. Jenis binatang yang sah untuk berkurban ialah binatang yang dipelihara dan diternakan serta halal zatnya untuk dimakan dagingnya. Binatang tersebut seperti kambing, sapi, kerbau, dan onta. Binatang ternak yang untuk berkurban harus memenuhi 2 syarat, yaitu cukup umur dan tidak cacat. Ketentuan umur binatang untuk berkurban. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah berganti gigi atau musnah. Kambing biasa atau kambing bisa sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Yang berikutnya adalah sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Sedangkan untuk unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Kemudian apa yang dimaksud dengan cacat di sini? Yang dimaksud dengan cacat adalah binatang yang menyebabkan tidak sah dipergunakan untuk berkurban, yaitu sakit mata atau buta, sakit atau tidak sehat, pincang kakinya, terlalu kurus, dan tua sekali sehingga seakan tidak bersumsum. Berikutnya adalah hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan berkurban. Pada saat melaksanakan penyembelihan kurban, kita disunahkan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, membaca takbir Allahu Akbar. Binatang kurban dihadapkan ke arah kiblat, membaca doa sebelum berkurban, disembelih sendiri oleh orang yang berkurban.
Mau melaksanakan kurban? Tentunya sebagai seorang muslim yang mampu, kita diharuskan melakukan kurban sebagai bentuk ketaatan hamba kepada Allah SWT. Ketaatan kita sangat jauh jika dibandingkan dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Demikianlah materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kalian semua. Tentunya suatu ketika ataupun suatu saat anak-anak bisa melaksanakan kurban. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau dalam penyampaian materi ini ada kekeliruan, tentunya kalian ataupun yang lainnya bisa meluruskan apa yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.